Pernah nggak sih lagi asik-asik, sadar lagi nge-scroll media sosial nggak jelas, padahal ada kerjaan numpuk. Atau tahu-tahu sebungkus keripik udah ludes aja gitu pas lagi gabut. Tenang-tenang, Anda nggak sendirian kok, kita semua pernah ngalamin. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya nih ngelawan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, kutipan ini bener-bener kena banget ya. Jujur aja, ngakuin kita punya kebiasaan buruk itu gampang. Tapi, buat punya kemauan yang bener-bener kuat untuk berubah, wah, itu dia. Itu titik awalnya yang ngebedain semuanya. Oke, kita masuk bagian pertama ya, kebiasaan buruk kita semua. Jadi, langkah paling awal kita coba kenalan dulu sama pola-pola yang selama ini ya, nahan kita. Ini nih beberapa tersangka utamanya. Mulai dari nge-scroll media sosial yang nggak ada ujungnya, nyari cemilan manis pas lagi bosen, nunda-nunda kerjaan penting, skip olahraga, sampai begadang padahal besok kudu pagi-pagi. Kedengarannya familiar banget kan? Coba deh, lihat lagi daftar tadi. Ambil waktu sebentar. Coba jujur sama diri sendiri, kira-kira mana nih yang paling sering jadi musuh utama Anda? Serius deh, bisa ngenalin masalahnya aja, itu udah setengah jalan menuju kemenangan. Oke, lanjut ke bagian 2. Kenapa sih kok berubah itu susah banget? Coba bayangin ya, kalau gampang, pasti semua orang udah sukses. Ternyata ada loh penjelasan ilmiahnya di balik perjuangan kita semua ini. Nah, ini dia nih kuncinya. Otak kita itu pada dasarnya suka banget sama yang namanya jalan pintas, biar efisien gitu loh. Otak itu selalu nyari cara paling gampang, paling cepat buat ngelakuin sesuatu. Tujuannya hemat energi. Dan seringnya, kebiasaan buruk itu ya jalan pintas yang paling gampang kita ambil. Artinya apa? Gini, waktu Anda refleks ngambil HP pas ada notif, itu sebenarnya Anda lagi nggak mikir. Otak Anda tuh cuma ngejalanin program otomatis yang udah ada, biar hemat tenaga. Jadi yang kita lawan itu sebenarnya bukan rasa males, tapi mode autopilot di otak kita sendiri. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk bagian 3. 3 langkah praktis. Nah, setelah kita ngerti masalahnya di mana, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini dia kerangka super simple buat mulai berubah. Ada 3 fondasi utama nih. 1. Ganti kebiasaan lama, jangan cuma dihapus. 2. Mulai dari hal yang paling kecil, sekecil mungkin. Dan 3, ini yang paling penting, konsisten. Yuk kita bahas satu-satu, mulai dari yang pertama, yaitu mengganti kebiasaan. Gini deh, otak kita itu nggak suka kalau ada yang kosong. Jadi daripada cuma bilang ke diri sendiri, stop nge-scroll. Coba kasih pilihan lain. Misalnya, kalau bosen, baca satu halaman buku deh. Daripada jangan ngemil manis, coba ganti jadi minum air putih dulu yuk. Kelihatan kan polanya? Kita itu kayak ngasih rute baru yang lebih sehat buat otak kita. Nah, ini dia langkah kedua. Kita tuh sering banget gagal karena masang target ketinggian. Mau olahraga, nggak usah langsung mikirin lari 5 kilo. Coba aja pakai sepatu olahraganya, terus jalan 5 menit. Udah. Mau baca buku, cukup 1 halaman aja sehari. Langkah-langkah super kecil ini yang justru ngebangun momentum. Bikin kita jadi lebih gampang buat mulai. Dan ini adalah kunci dari segala kunci. Beneran deh, mendingan jalan kaki 10 menit tiap hari daripada nge-gym 2 jam tapi cuma sebulan sekali. Kenapa? Karena konsistensi itu ibaratnya lagi ngebangun jalan tol baru di otak kita. Makin sering kita lewat situ, ya makin otomatis, makin gampang jalannya. Bagian terakhir, awal baru Anda dimulai. Oke, kita udah punya semua senjatanya nih. Sekarang, waktunya buat ambil langkah pertama. Tolong, ingat ini baik-baik ya. Pasti bakal ada hari di mana Anda kepleset balik ke kebiasaan lama. Dan itu nggak apa-apa. Sumpah nggak apa-apa. Tujuannya itu bukan jadi sempurna dalam 1 malam. Bukan. Tujuannya adalah jadi sedikit lebih baik aja dari kemarin. Itu yang namanya kemajuan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Bukan buat besok ya, tapi buat hari ini. Sekarang. Coba pilih satu aja. Satu perubahan super duper kecil yang bisa Anda lakuin begitu selesai dengerin ini. Apa itu? Nah, mulailah dari sana.